Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, siswa-siswi SMP Badi Surakarta, semoga dalam keadaan sehat dan berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari tentang materi puasa. Insya Allah anak-anakku semua sudah ada yang mengetahui ya, insya Allah sebagian besar tentang materi kita puasa. Pengertian puasa berasal dari kata somaya sumu soman yang berarti menahan diri dari segala sesuatu. Kemudian secara istilah, menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkannya, baik dari mulai terbit fajar hingga terbenam matahari dengan niat dan beberapa syarat tertentu. Kemudian dalil diperintahkannya berpuasa sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 183, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian untuk berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian agar bertakwa. Macam-macam puasa berdasarkan hukumnya yakni terbagi menjadi dua, yaitu puasa wajib dan puasa sunnah. Puasa wajib adalah puasa yang harus dilaksanakan oleh setiap umat Islam yang sudah balik dan apabila ditinggalkan mendapat dosa. Kemudian macam-macam puasa wajib, yaitu ada beberapa macam. Yang pertama puasa Ramadan, kemudian yang kedua puasa nazar, kemudian yang ketiga puasa qadha, kemudian yang keempat puasa kifarat. Kita mulai dari yang pertama, puasa Ramadan. Puasa Ramadan adalah puasa yang dilaksanakan di bulan Ramadan yang merupakan rukun Islam yang keempat. Kemudian yang kedua, puasa nazar, yakni puasa yang dilaksanakan karena suatu hal tercapai suatu keinginan. Kemudian yang ketiga, puasa qadha, yakni puasa yang dilaksanakan karena meninggalkan puasa tersebut disebabkan suatu hal. Kemudian yang keempat, puasa kifarat, yakni puasa yang dilaksanakan sebagai penebus dosa melanggar larangan Allah Ta'ala. Kemudian selanjutnya penyebab puasa kifarat, yakni yang pertama tidak mampu memenuhi nazar. Jadi kalau diantara anak-anakku semua memiliki keinginan tertentu kemudian terjadi dan tidak dapat memenuhinya, maka menjadi penyebab puasa kifarat. Kemudian yang kedua, berkumpulnya suami istri pada siang hari di bulan Ramadan. Kemudian yang ketiga, membunuh secara tidak sengaja. Kemudian mencukur rambut ketika pelaksanaan ihram. Kemudian berburu ketika ihram. Syarat wajib berpuasa yakni meliputi satu, berakal, kemudian yang kedua balik, kemudian yang ketiga mampu untuk melaksanakan puasa. Kemudian syarat sahnya puasa yakni yang pertama harus beragama Islam, yang kedua mumayyiz, yang ketiga suci dari haid dan nifas, kemudian yang keempat waktu yang diperbolehkan untuk melaksanakan puasa. Kemudian rukun puasa, yaitu yang pertama niat berpuasa. Senantiasa niat harus dilakukan ya anak-anakku semua, yaitu niat dilaksanakan di dalam hati, diucapkan pada malam hari selambat-lambatnya sebelum terbit fajar. Kemudian yang kedua, menahan diri dari segala yang membatalkan puasa dari mulai terbit fajar hingga terbenamnya matahari. Kemudian hal-hal yang membatalkan puasa yakni satu, makan dan minum secara disengaja, kemudian muntah secara disengaja, kemudian yang ketiga berhubungan suami istri, kemudian yang keempat keluarnya darah haid atau nifas, kemudian selanjutnya gila atau sakit jiwa, dan yang terakhir adalah keluarnya cairan mani dengan sengaja.
Kemudian halal yang disunahkan dalam berpuasa adalah 1. Makan sahur. Kemudian yang kedua, mengakhirkan sahur. Yang ketiga, menyegerakan untuk berbuka dan serta berdoa. Kemudian yang keempat, memperbanyak ibadah, yakni iktikaf, bersedekah, tadarus maupun sholat sunnah. Halal yang dapat mengurangi pahala puasa adalah yang pertama, melakukan perbuatan atau perkara yang tercela, yakni dusta, berkelahi, memfitnah, adu domba, dengki, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, sengaja melihat hal-hal yang dapat membangkitkan nafsu syahwat. Kemudian golongan orang-orang yang boleh tidak melaksanakan berpuasa adalah yang pertama, orang yang sedang sakit. Dengan sakitnya dikhawatirkan jika tetap berpuasa maka akan menambah parah sakitnya. Kemudian yang kedua, musafir, seseorang yang dalam perjalanan jauh. Kemudian lansia, kemudian ibu hamil dan menyusui. Kemudian pembahasan selanjutnya yaitu tentang puasa sunnah. Puasa sunnah adalah puasa yang apabila dikerjakan mendapatkan pahala Allah Subhanahu wa taala dan apabila ditinggalkan tidak mendapatkan dosa. Macam-macam puasa sunnah. Yang pertama adalah puasa Syawal yang dilaksanakan 6 hari setelah bulan Ramadan. Kemudian yang kedua, puasa Arafah yang dilaksanakan pada tanggal 9 Dzulhijjah. Kemudian yang ketiga, puasa Asyura yang dilaksanakan pada bulan Muharram tanggal 9, 10, dan 11. Kemudian selanjutnya puasa Senin dan Kamis. Kemudian selanjutnya puasa Daud. Kemudian selanjutnya puasa 3 hari di setiap bulannya atau puasa Ayyamul Bid. Kemudian puasa di bulan Sya'ban. Waktu yang diharamkan ketika berpuasa adalah 1. Pada hari raya Idul Fitri dan Idul Adha atau hari raya Idain. Kemudian yang kedua, hari Tasyrik tanggal 11, 12, dan 13 Dzulhijjah. Kemudian hari yang diragukan, yakni apabila hari tersebut sudah diketahui memasuki tanggal 1 Ramadan atau belum. Kemudian yang keempat yaitu hari tertentu, yaitu pengkhususan pada waktu-waktu tertentu seperti Sabtu Kliwon dan sebagainya. Kemudian selanjutnya manfaat berpuasa. Yang pertama sebagai sarana detoksifikasi. Kemudian yang kedua dapat menyehatkan jantung. Kemudian yang ketiga menurunkan kolesterol. Yang keempat meningkatkan hormon endorfin, yaitu hormon tentang kebahagiaan ya. Jadi apabila anak-anakku sekalian, siswa-siswi SMP Batik Surakarta, ketika orang yang berpuasa adalah yang ditunggu rasa bahagia senang ketika berbuka. Nah itu hormon endorfin. Kemudian selanjutnya yang kelima menurunkan berat badan. Kemudian yang keenam meningkatkan fungsi otak. Kemudian yang ketujuh menurunkan diabetes. Karena ketika kita berpuasa maka makanan-makanan yang kita makan itu sebagian besar maka tidak mengandung gula ya, seperti itu. Jadi insya Allah diabetes itu dapat turun secara alami. Kemudian yang 8 meningkatkan imunitas. Selanjutnya hikmah berpuasa, yang pertama meningkatkan iman dan takwa. Yang kedua menumbuhkan rasa solidaritas terhadap sesama. Yang ketiga melatih dan mendidik sikap sabar. Yang keempat dapat mengendalikan hawa nafsu. Yang kelima mendidik diri kita untuk bersifat sidik. Yang keenam menjadi sehat. Demikianlah yang dapat Bapak sampaikan. Siswa-siswi SMP Batik Surakarta, kurang lebihnya Bapak minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.